Di depan siapa di depan? Di depan ada mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan tur sholawat yang alhamdulillah hari ini bertempat di kediaman Bapak kita, Bapak Lasiman, di perumahan Gria Limus Asri, Blok A3 nomor 19 RT 1 RW 12 Gang Bahagia, Kelurahan Pasir Angin, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ini alhamdulillah nih Pak, Bu. Ini namanya Gang Bahagia, berarti kita yang datang ke sini kudu bahagia, Barang siapa dia tidak bahagia, berarti dia tidak bahagia. Iya kan? Iya udah. Alhamdulillah. Salawat beriring salam sama-sama kita hatur curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim wal muslimat atas akhlak beliau yang amat mulia. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati yang berada di hadapan saya, para audiens seluruhnya, tim Sangkakala Perkusian, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin seluruh warga RT 1 RW 12 yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya. Nah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita sudah duduk di kediaman Bapak Lasiman untuk melaksanakan acara yang pertama, yaitu pembukaan dan sambutan. Acara yang kedua yaitu tawasul dan tahlil sebagai bentuk syukuran daripada Bapak Lasiman atas keluarganya. Semoga keluarganya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala rizkinya, Allah kabulkan segala hajat di dalam keluarganya, dan dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Selanjutnya acara sholawatan dan acara yang selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nantinya, yaitu Al-Ustadz Bukhari Muslim. Dan yang terakhir adalah ramah tamah. Ini acara ramah tamah kayaknya acara yang paling ditunggu nih Pak. Bukan main. Pagi-pagi dari rumah kosong. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mewakili keluarga berdiri di sini mengutarakan sambutan dari tim Sangkakala Perkusian, mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah hadir untuk meramaikan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga langkah kita dari rumah, langkah kita dari manapun, Allah berikan keriduan bagi kita. Allah balas seluruhnya dengan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian sambutan dari saya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini
kita masih diberi umur panjang, sehat walafiat, tak kurang satu apa. Amin. Dan yang kedua, saya sebagai tuan rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf apabila penyambutan dan jangan yang nanti kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebenarnya hanya itu yang kita bisa hidangkan. Mungkin dengan panjang lebar, Pak. Pokoknya enak. Itu aja yang saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudah apa nggak ada semangatnya? Mandi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal zunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa arba'ati khulafa'ir rasyidin wa ila jami'il awliya wa syuhada wa sholihin wa rijalul ghaib khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Muhammad Salman wa awliyati sahbi Jawa. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa zawi huquqi 'alaina wal ikhwanina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruh Soto Karyo bin Fulan, Sijam Sayuti bin Fulan, Jono bin Sijam Sayuti, Pok Niat binti Sijam Sayuti, Suprih binti Sijam Sayuti, Tugiman bin Sijam Sayuti, Sri Harstanti binti Sijam, Muhammad Tukar bin Martorejo, Ibu Lasni binti Harjo Suwito, Kelipar Jono bin Muhammad Tukar. Annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu ma'bud la ilaha illallah hayyu mawjud la ilaha illallah hayyu man zikrata qurban ilallah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على 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 سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
seperti perkataan sahabatku Arjuna. Teruslah gagah dalam melangkah, walau tapak kaki harus mengeluarkan darah. Perkataan sahabatku Nanggula yang amat sederhana. Rapatkan barisan yang tiada celah untuk musuh yang berusaha memecah belah. Ini perkataan sahabatku Hanoman. Sabarlah dalam melangkah dan bijaklah dalam berkata tegas dan benar. Adalah bagian dalam hidupnya Umar yang selalu berbicara demikian. Setiap musuh Allah datangkan keburukan, akan banyak kebaikan untuk kita. Ini adalah wanita yang berkata sang Ayu. Ada lagi yang berkata menjaga hubungan dan mengalah dalam setiap perkataan. Untuk saudara itu jauh lebih utama. Gatot Kaca berbicara, bangun dan bangkitlah dan kibarkan bendera keberanian dan kemenangan. Khalid bin Walid rela mati demi sebuah tugas yang dijalankan. Seluruh isi kitab telah dibukakan. Patuh dan tunduklah kalian pada seseorang, dan berlaku baiklah dengan semua keadaan. Kiai Mustafa berkata lantang, pandanglah dunia ini dengan satu kedipan, karena dunia tidak akan abadi. Namun pandanglah akhirat dengan pandangan keutuhan, karena kelak kebahagiaan kita rasakan. Gigilah dalam belajar dan tekunlah dalam meraih pengetahuan. Tinggalkan kemalasan, bangun dan bangkitlah dari tidurmu. Ini guru silat istana. Banting otak untuk meraih ilmu dan dunia, namun jangan lupakan hati yang telah diberi pelita agar jiwa terang dan bahagia. Eyang Kertas dan Singa berbicara, maka seluruhnya haruslah berbahagia. Lupakan kesedihan dan marilah bersatu untuk mencapai semua tujuan. Seluruh pemuda istana mempunyai kata indah-indah dan bahagia ini. Perkataan ketiga orang tua, Pak E, Bapak Arya, dan juga Pak Eko.
Subhanallah, Maha suci Allah yang tiada satupun makhluk ada kesuciannya kecuali dengan tersinari daripada sucinya kemahasucian Sang Maha Suci. Terkotori segala makhluk dengan segala sesuatu yang terpendam dan tersimpan, dan menjadi murni seluruh apa yang ada dikembalikan dan menyatu. Wahai umatku, diriku adalah orang yang dibenci oleh manusia karena ketidakpengetahuan mereka, dan diriku pun dibenci oleh sahabatku karena keimanannya yang berada dalam tingkatan bawah. Tidak jarang diriku disalahkan karena tidak disampainya segala apa yang diriku lakukan, karena hakikatnya manusia ada batasan, sedangkan diriku adalah batasannya Sang Maha Pencipta yang mengatur seluruh kehidupanku. Jika ada sebuah tangga, anak yang pertama, adakah dia melihat kepada ujung tangga yang paling tinggi? Sudah pasti tidak. Tentunya anak tangga pertama akan menjangkau anak tangga yang kedua. Begitu pula diriku. Jika diriku berada di luar daripada tangga tersebut, apakah seluruh anak tangga tersebut dapat melihat diriku? Jika seluruh para sahabat-sahabatku, umatku, mereka ada dalam keimanan, anak tangga itu akan sampai menuju kepada tingkatan ketinggian. Tetapi jika seluruhnya berada dalam keterburukan, anak tangga itu menjadi rapuh dan tidak mampu untuk bijak. Ada saatnya diriku diam memperhatikan seluruh keadaan. Ada saatnya diriku bertindak, dan ada saatnya diriku terjun kepada jurang yang dalam. Seluruh keadaan hanya akan membuat pemikiran menjadi sempit, karena keadaan itu ada pada diri sendiri. Tetapi jika melihat kepada alam amatlah luas, maka keadaan akan menyatu dengan alam dan akan merasakan kebebasan. Wahai umat telapak tangan kanan dan kiri, satukanlah, angkatlah dan berdoa. Satukanlah dirimu dan dirinya kepada Sang Maha Pencipta untuk seluruh hamba-hambanya yang beriman.
cahaya dan juga kegelapan. Kau adalah perbuatan dan keselamatan. Kau adalah jalan dan sebuah tujuan. Adakah nilai kesucian di dalam dunia ini? Daging darah menyatu melekati tulang putihmu, isi usus dan kekotoran dan lambungmu, air mani dan amis isi jantungmu. Adakah sucimu? Bila tak sucikan nilainya dari yang maha suci yang telah menciptakan dirimu. Seluruh buah haruslah dihancur kunyah, dikupas, dirusak seluruh mulus dan keindahan kulitnya. Adakah dapat berbuat benar di dalam hakiki kebenaran bila belum ada pembimbing dan petunjuknya? Hai seluruh manusia, sudahkah datang kepadamu akan berita gembira, akan malaikat-malaikat diturunkan kepadamu? Sudahkah datang ruh-ruh suci orang tuamu mengelilingi langkah kakimu? Sudahkah jin-jin mendatangimu melalui ijazah hatimu? Sudahkah kau hanya bermimpi bertemunya yang Umi, yang amat mencintai diri dan umatmu? Mengapa telah merasa benar dirimu, sementara ujian pun belumlah datangkan dirimu? Sudahkah pertemuan-pertemuan terlaksana di gerbang akhiratmu? Sudahkah kiamat yang setiap diri akan mendapatkannya di timbangan neraca keadilan untukmu? Idealkah adilnya dirimu? Idealiskah setiap yang dapat memandangmu? Idealismekah kau dapat memandang wajah orang tuamu, yaitu Bapak Adam yang tingginya 6 kaki? Begitu tingginya derajat yang diberikan dari yang maha tinggi dan maha suci. Maka hai seluruh anak manusia, sucikanlah atas nama Tuhanmu. Salatullah
cinta makanya jiwa merasakan kata surga. Sungguh
tawasul, tahlil, dan sholawatan. Masih semangat nggak Pak? Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Al Ustaz Bukhari Muslim. Dengan hormat kami persilakan. Tola al badru alaina bin saniyatil wada wajaba syukru alaina pada alillahi jaa. Sallu ala Nabi Muhammad. Gampang amplop belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, dan yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu kepada kita, memberikan fursah, time for meeting, untuk berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ibu-ibu, makanannya lancar, makanan itu. Romanya ibu-ibu pada nyerah itu kayak nenek-nenek. Kalah sama bapak-bapak, kagak ada yang senderan, pinggangnya kuat semua. Promosi. Kita wajib bersyukur kepada Allah lantaran kita bisa duduk di tempat ini. Bayangkan berapa banyak makanan kenikmatan yang telah kita rasakan, dari mulai gorengannya, buah-buahannya, makanan yang lainnya. Belum lagi ditambah prasmananya. Betul? Bersyukur. Belum lagi mendengarkan makanan yang sangat lezat yang nanti saya berikan. Luar biasa. Inilah makanan yang hakiki yang wajib kita makan. Masa makanan dunia kita makan, makanan akhirat tidak?
bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat. Coba bayangkan ada yang sakit gigi di sini. Kalau sakit gigi, jangan pun anggur, jangan pun jeruk, semangka, gorengan pun tidak bisa dimakan. Ibu-ibu, selawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad. Berkat beliau yang telah menuntun kita menuju jalan yang benar. Berkat beliau mengajak kita, mengangon kita semua menuju jalan keselamatan, menuju kebahagiaan. Kalau bukan karena Rasul, kita tidak akan bisa bahagia dunia dan akhirat. Ada bengong. Ini juga udah termasuk makanan, Pak, ya? Makanan nih. Minum. Saya teringat sebuah cerita. Nih, cerita ini pernah saya sampaikan di podcast Bung Amir waktu itu. Saya diundang, padahal waktu itu saya sibuk banget. Udah nggak ceramah di mana-mana, ternyata saya ditelepon sama Bung Amir untuk menceritakan sebuah kisah di podcastnya. Ya lumayan lah, amplop dikit-dikit mah untuk bensin. Tetapi di sini saya akan bercerita apa yang telah sampaikan di podcast Amir waktu itu. Apa ceritanya? Ada seorang pemuda. Nih kalau saya pandang pemuda semua nih. Nggak ada yang tua nih. Nggak ada yang tua. Yang tua cuma rambut. Betul. Ini ada seorang pemuda lagi berjalan di tepi sungai. Mungkin lagi ngebolang. Kalau bahasa kita nih ngebolang. Tiba-tiba melihat ada sebuah buah delima yang sedang menghanyut di sungai tersebut. Karena perutnya terasa lapar, buah itu diambilnya. Tanpa pikir panjang, lalu buah itu digarot, bahasa Betawi itu dimakan, krauk, ditelan, nggak sampai habis, Pak, nggak sampai. Di pertengahan makan teringat, buah siapa ini yang gue makan, bahasa kasarnya, buah siapa ini yang gue makan? Ini hak apa batil? Ini halal enggak? Nih kalau kita nemu nih, Pak, nih contoh nih, kita lagi jalan, nemu duit 1 koper, itu kalau kita ambil, kita tanya nih, ini punya siapa ini ya? Nanya enggak? Tapi pemuda ini nanya, cuman buah doang, kan nggak tahu itu buah udah berapa hari nganyut, ya betul nggak? Udah berapa jam? Itu sebuah aja yang sudah dimakan, dipertanyakan oleh dirinya, nanya hatinya, nah ini halal atau tidak? Wah, nggak benar. Lalu dengan niat yang kencang, yang kukuh, dia berjalan menelusuri sungai tersebut, mencari pemilik pohon buah tersebut. Berjalan berjam-jam, berkilo-kilo untuk mencapai kereduan dan halalnya buah ini. Dia telusuri terus sampai di suatu tempat dia melihat banyak buah delima. Ada kebun delima. Ternyata ada satu pohon yang melambai ke sungai itu, jatuh buahnya. Kata si pemuda ini, oh ini ternyata kebunnya. Lalu tanpa pikir panjang dia telusuri, dia cari pemiliknya. Ternyata pas dia datang ke pemiliknya, dia bertanya, wahai Kisanak, Bung, Kisanak,
apakah betul Kisanak ini pemilik kebun delima? Lalu seorang bapak-bapak itu yang pemilik kebun menjawab, ya ini milik saya. Lalu pemuda itu bertanya, wahai Kisanak, bolehkah aku meminta ridhomu atas buah ini, agar buah ini menjadi halal, yang masuk kepada perutku menjadi halal. Ini jarang-jarang nih pemuda ditemuin begini nih. Jarang. Bapak itu berpikir sejenak. Wah, boleh juga nih pemuda nih. Cakep juga nih pemuda nih. Selain ganteng wajahnya kayak yang ceramah ini, bagus pula akhlaknya. Lalu kata bapak-bapak tersebut, boleh aku berikan ridhomu, aku halalkan buah yang telah engkau makan, dengan syarat engkau harus mengurus dan menjaga kebun delimaku. Berapa lama? 1 bulan tanpa gaji, tanpa tanpa persekot. Bayangkan 1 bulan ngurusin kebun orang, cuman gara-gara makan cuman segigit 2 gigit. Bayangin. Lalu pemuda itu apakah banyak berpikir, buset dah, cuman 1 gigit gua kudu ngurusin kebun seluas ini 1 bulan pula. Ternyata anak muda itu tanpa pikir banyak, oke, saya terima. Dikerjakan itu, menjaga, merawat dengan baik sampai kebun itu lebih subur. Selesai 1 bulan. Singkat Pak, kalau saya ceritakan dia ke kebun, entah ngapain lama. Ini amplopnya bisa besar ini. Bisa nyampe 2 jam ini. Saya ada undangan lagi soalnya. Ternyata setelah 1 bulan penuh dilaksanakan tugasnya, dia menghadap pemilik kebun tersebut. Wahai Kisanak, saya telah melaksanakan tugas yang engkau emban kepada saya. Bolehkah saya meminta ridhomu? Apa kata pemilik? Nih. Tak dulu coy, sabar, tenang. Ada syarat lagi, Bray. 1 syarat lagi. Apa syaratnya? Yang terakhir syaratnya, engkau harus menikahkan anakku. Ini kalau kita lihat secara dunia nih enak banget Pak ya. Udah apa namanya? Udah berusaha merawat kebun, dapat anak putrinya, iya enggak? Tapi ada tapinya. Anak saya budek. Kaget. Anaknya ternyata budek, nggak bisa dengar. Bu, selain budek, anak saya tuli. Ya. Budek itu pakai B, tuli itu pakai T. Wah. Budek, tuli, bisu. Bisu. Dan terakhir anak saya buta. Udah nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar juga. Kira-kira nih, saya mau nanya nih Pak Pendi nih. Kalau Pak Pendi ditawarkan wanita seperti itu gimana Pak? Tancap. Katanya tancap. Apanya ditancap? Secara normal pasti pemuda itu bertanya-tanya, tetapi tanpa berpikir oke. Deal tanpa DP. Diokekan. Siap demi ikhlas dan ridhonya.
Tambah bangga nih seorang bapak-bapak. Bener-bener ini pemuda yang gua cari-cari nih. Ternyata ini pemuda yang gua cari-cari nih, idaman ini. Nggak nyesal gua ketemu manusia yang seperti ini nih. Wah, luar biasa. Kagak ada satupun nih pemuda yang kayak begini nih. Kenapa? Karena akhlaknya sangat mulia. Akhlaknya sangat mulia, mengamalkan ilmu yang ia miliki. Di dalam hati bapak-bapak tersebut, ini calon mantu yang sangat aku idam-idamkan, yang sangat diidam. Makanya Pak, anak muda nih yang belum pada nikah nih, akhlak dulu utamakan. Betul nggak? Nanti tatkala ada seorang bapak-bapak ngelihat, Rahmat hebat ini. Tanya, nak kerja di mana? Security. Tapi kok udah kayak hebat amat ya. Kalau bisa main ke rumah saya. Masnya ada 2 orang wanita gadis yang sangat cantik. Kira-kira gimana, Pak? Ditawarkan, bayangan. Anak tersebut buta, anak tersebut budek, anak tersebut apalagi itu? Bisu. Tapi tanpa pikir panjang, pemuda ini langsung menerima. Ijab kabul sah. Langsung sah, mobil tuh nikah bimahrin maskur halan, langsung nikah. Jadi ini ada bahasa perumpamaan nih Pak. Kalau saya ngaji di pengajian saya ini ada bahasa perumpamaan ini. Kenapa anaknya budek? Budek itu bahasa apa Pak? Bahasa Betawi ya. Budek nggak bisa dengar. Apa yang dimaksud budak itu? Artinya selama hidupnya nih seseorang kagak pernah dengar kalimat-kalimat yang benar, yang hak, kagak mau didengarkan sama dia. Bayangin itu. Ibu-ibu, ini perempuan budak. Kagak mau dengar kalimat-kalimat yang hak. Bayangin. Tapi saya percaya ibu-ibu di sini nggak ada yang budak, nggak ada yang budak. Yang kedua, buta, matanya buta. Artinya dia tidak pernah melihat sebuah contoh yang baik, tidak mau mencontoh yang baik, tidak mau melihat kebenaran yang sudah disampaikan. Yang selanjutnya, selain buta, budek, bisu, nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong. Coba kalau di antara jamaah tersebut punya istri budak buta, nggak bisa ngomong, apa yang diarepin? Kalau kita nyebut neng juga, neng, kagak ngeh, orang kagak denger. Bener. Neng mau maem, kagak paham, udah nggak bisa denger, nggak bisa lihat, apa yang mau diarepin? Butet. Nggak bisa ngomong. Terakhir nggak bisa ngomong. Maknanya apa nggak bisa ngomong? Dia nggak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang hak, yang benar, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Boro-boro ngomong kalimat-kalimat yang benar. Dengar juga ogah. Gimana bisa bicara yang hak kalau ngedengar aja ogah. Enggak mau. Enggak mau. Enggak akan bisa. Kalau orang tuh kalau udah enggak mau dengar, ya enggak akan bisa bicara.
Kalau ada yang bisa bicara berarti sotoy. Sotoy. Sok tahu, belagu, sok ngerti. Makanya dengerin dulu baru ngomong. Pahami dulu baru ngomong. Lah ini udah nggak bisa denger, nggak bisa ngomong pasti itu. Tetapi karena seorang bapak-bapak ini percaya kepada pemuda tersebut, pemuda ini berilmu yang tinggi, pemuda ini berakhlak yang mulia, dipercayakan anaknya untuk dinikahkan. Emang ini harapan bapaknya. Lalu setelah dinikahkan, anak ini bisa, wanita ini bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Lalu dengan hasil pernikahan ini lahirlah seseorang yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu imam besar Imam Syafi'i. Ini saya lagi bercerita Imam Syafi'i sebelum nikah, Pak. Sebelum lahir. Siapakah pemuda ini? Pemuda ini adalah seorang ayah dari Imam Syafi'i. Maka dari itu kita kalau mau bisa berbicara maka harus wajib mendengar. Saya telah teringat atas ucapan guru saya. Kalau guru saya itu di sana tuh disebutnya bolang. Bolang telah berulah. Bu. Ini saya nyebutnya ayah telah berkata bahwa anakku wajib belajar menuntut ilmu selama 8 tahun untuk menempuh kesempurnaan. Makanya kalau ada yang belum 8 tahun nih, jangan macem-macem. Udah aja taat patuh, belajar. Belajar aja belajar. Taat patuh. Jangan neko-nek. Jangan macem-macem. Ini macem-macem. Belum 8 tahun udah betang-tang beteng kayak udah 10 tahun. Jangan. Enggak enggak akan bisa. Tuntut ilmu sampai 8 tahun. Sampai jenggotnya putih. Kalau bapak-bapak tuh. Nuntut ilmu sampai 8 tahun. Maka dari itu saya pernah mendengar sebuah hadis. Ini agak ada ceritanya sedikit nih, Pak. Ini waktu gimana nih waktu? Lanjut. Masih ada nih. Banyak. Aduh, jam saya ketinggalan kamar mandi lagi. Kamar mandi ketinggalan. Itu panitia diamanin itu. Rolex soalnya Rolex. Ini ada sebuah cerita nih, hadis nih. Hadis saya sendiri Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari. Ada seseorang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai isi perutnya terbuai kemana-mana, ususnya terbuai kemana-mana. Ini seseorang nih. Lalu setelah itu dia berkeliling kebingungan di neraka ini, kebingungan, muter aja kayak orang bingung, kayak orang nyasar, nggak puguh lagu, nggak jelas. Tuh di neraka, isi perutnya keluar. Lalu kata penduduk neraka tersebut, ditanya, wahai fulan, apa yang terjadi kepada engkau? Dulu selama di dunia engkau telah mengajarkanku akan sebuah kebaikan. Dulu selama di dunia engkau telah mengajarkanku melarang akan sebuah kemaksiatan. Lah kenapa engkau masuk bersama kami? Kekerasan dari sholat. Kenapa engkau masuk bersama kami? Padahal engkau dulu mengamalkan, padahal engkau dulu mengajarkan kami kebaikan, melarang kami akan sebuah keburukan.
Pemuda itu nangis sesedih-sedihnya sampai matanya copot, dipasang lagi, copot lagi, dipasang lagi. Apa jawab seseorang itu? Dulu aku mengajarkanmu sebuah kebaikan tetapi aku tidak mengamalkannya. Ini kita telah berbuat baik nih. Kita telah diajarkan berbuat baik kepada guru kita, lalu kita wajib mengamalkan. Mau di dalam neraka karena tidak mengamalkan. Apa mengamalkan itu? Taat patuh, jangan neko-neko coy. Udah taat patuh aja. Sama guru tuh taat patuh. Punya duit 100.000 kasih. Canda. Taat Pak, jangan neko-neko, jangan macem-macem. Udah ngapa sih? Makanya aku berada di dalam neraka bersamamu lantaran aku tidak mau mengamalkan kebaikan yang telah aku sampaikan. Makanya jangan cuma pintar ngomong, yang paling bagus itu pintar mengamalkan. Betul apa benar? Amalin apa yang kita dapat, amalin. Dengan cara apa kita mengamalkan apa yang sudah kita dapat? Yaitu dengan taat patuh. Yang kedua, dulu aku melarang engkau berbuat maksiat tetapi aku sendiri yang bermaksiat. Dulu aku melarang engkau mabuk-mabukan tapi aku mabuk. Makanya nih diantara kita kalau ada yang ngeblank itu di neraka itu. Karena gak ngamalin itu, gak nanya hatinya sebelumnya. Neraka itu emang enak, resah hatinya, sakit hatinya, gak enak. Karena neraka itu ada dua, ada di dunia, ada di akhirat. Di dunia aja sudah tidak enak, betul nggak? Tuh, makanya jangan berbicara. Diwajibkan kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran, tetapi lebih diwajibkan lagi, ditekankan lagi, ditaukidkan lagi kalau kita sebelum berbicara wajib mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Ini orang yang di neraka nih, yang ususnya berantakan, yang keliling gak jelas, nggak diterima di sono di sini, itu lantaran dia mengajarkan orang tetapi tidak mau mengamal, lantaran dia ngelarang orang maksiat tetapi dia sendiri yang masih jangan mabuk, dia malah mabuk, jangan berzina, dia malah berzina. Jangan judi, judi, bandar lagi. Jangan maksiat dong, malah dia yang maksiat. Kan ada tuh diantara kita ya, Bray, lu udah jangan macem-macem lah, lu udah taat patuh aja, jangan suka mabok-mabokan. Diri kita sendiri yang mabok, betul gak? Kadang-kadang suka gitu gak? Kadang-kadang suka begitu kita tuh, betul nggak? Makanya koreksi di roman-romannya kepada para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata saya yang kasar, yang tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa bihi nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat banyak kita nih pelajaran nih dari Ustaz Bukhari Muslim. Terima kasih Ustaz.
Baiklah, untuk mempercepat kita sampai kepada tujuan kita itu hidangan, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih bi jami'il ma'asi wa dhunubi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafini wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wa ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdaril azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirli min khataaya bil ma'i wasani wal baradi. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu makan dulu, ambil makan dulu ya. Makan dulu. Kalau nakal sunat nih. Ayo. Dik.